Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wal hilatu fi jawabil malakaini qira'atu suratil mulk. Adapun cara pada menjawab dua malaikat mungkar nakir supaya kita lolos daripada pertanyaan mungkar nakir, yaitu membaca surat Tabarok saban malam. Kalau kita baca surat Al-Mulk saban malam, itu enggak bakalan kita enggak bisa jawab, mesti kita lolos daripada azab kubur. Wal hilatu fin najati minal araqi yaumal qiyamati al julus indal ulama. Adapun cara pada keselamatan daripada keringat, yakni tenggelam pada keringat pada hari kiamat, yaitu duduk-duduk di sisi ulama. Kalau kita di akhiratnya pengen enak, kan matahari tinggi semeter, buminya dari perak, kan panas. Supaya kita adem, enak, itu caranya sering duduk bareng sama kiai, ngaji, sering ngaji. Wa khidmatuhum, berkhidmat pada ulama, bantu kiai. Wa mahabbatuhum, mencintai ulama. Itu cara-caranya dari kubur enak. Kudu sering ngaji, bantu kiai, mencintai ulama. Wa imaratul masajidi, memakmurkan masjid, sering mainnya ke masjid. Itu bangun masjid. Kalau kita pengen di akhiratnya adem, bantu bangun masjid, bangun pondok. Wa hafrul abari wal anhar, menggali sumur dan sungai. Bikinin sumur, ada orang air susah, kita bikin sumur buat orang kampung. Kalau orang sekarang tuh MCK gitu, bikinin orang. Itu di akhiratnya enak. Yang tukang membantu membuat fasilitas umum, itu bakal enak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'riqu, sungguh ia berkeringat, ila syahmati uduni, sampai cuping telinganya, sampai nih daun telinga, sampai tenggelam dengan keringat di akhirat. Qila, ditanya Nabi, faman najatu, maka yaitu apa adapun keselamatan? Qala, Nabi jawab, udsu ala rukabikum baina yadil ulama, duduklah atas lututmu di hadapan ulama. Sering ngaji sama kiai. Kalau pengen kita selamat di akhirat, ngaji, deketin ulama. Begitu ulama, insya Allah selamat. Waqala, dan Nabi bersabda, man nadharat minan nisa ila wajhi zawjiha mahabbatan lahu lam ta'rif yawma idzin, siapa perempuan memandang ia daripada perempuan kepada wajah suaminya, padahal cinta bagi suaminya, maka tidak keringetan tuh perempuan pada hari itu kiamat. Kalau seorang istri ngelihat laki itu senang, itu enggak bakalan dia selamat. Begitu, kudu senang. Itu ngeliat laki, ya Allah, kayaknya diomelin mulu. Siang saya sama orang kurus-kurus tuh, kayaknya diomelin bininya mulu. Jangan. Bini itu kalau dia memandang lakinya girang, senang, itu akhiratnya selamat. Itu gampang orang. Begitu. Warrajulu fi dhilli shadaqatihi, adapun orang itu pada naungan sedekahnya. Jadi di akhirat itu kalau kita pengen adem, doyan sedekah, apa aja yang kita bisa. Waman kasanguryanan kusya yauma idin dibajan, barang siapa memberi pakaian ia akan orang yang telanjang, maka diberikan pakaian ia pada hari itu kiamat akan sutra. Kalau kita sering ngasih pakaian orang, ngasih sarung, ngasih baju, THR,
Itu nanti di akhiratnya dikasih pakaian sutra oleh Allah. Begitu, kasih orang baju. Waman saqa abshanan, siapa orang memberi minum yakan orang kehausan, suqiya minar rahiqil makhtub, maka diberi minum ia daripada arak yang disetempel, wa minal haudi, dan daripada telagannya Rasulullah SAW. Orang yang suka ngasih minum tuh sedekah air, aqua sama orang ngaji, nanti di akhiratnya akan dikasih minum dari telaganya Rasulullah. Faman lam yajid, maka siapa orang yang tidak mendapati, fa inna sholata tujzi'u an dzalika kulli, maka sungguhnya salat yaitu memadai oleh salat dari yang demi itu seluruhnya. Kalau kita nggak punya, pengen sedekah nggak punya, pengen ngasih minum nggak punya, pengen ngasih baju nggak punya, banyakin sholat. Sholat aja yang banyak, sholat sunat yang banyak, 100 rakaat saban hari, itu baru kemudian dapat telaga dari Nabi. Waman qara'a surat at-takwir, barang siapa membaca iakan surat at-takwir, at-takwir, lam tafdahu sahifatu, maka tidak mencercakan dia oleh buku catatan amalnya. Kalau sering kita bisa baca bersama uku wirat, namanya takwir, itu buku catatan amalnya isinya bagus-bagus nantinya. Waman qara'a surat al-insyiqaq, siapa orang yang membaca surat insyiqaq, lam yukta sahifatahu min wara'i dhahri, maka tidak diberikan akan buku catatan amalnya dari belakang punggungnya. Kalau kita pengen selamat di akhirat, enggak pengen masuk neraka, sering-sering baca surat insyiqaq, idza sama'un syaqqat. Wa man khafa Allah ta'ala lam yukta sahifatahu bishimali, barang siapa takut ia kepada Allah, maka tidak diberikan ia akan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Wa man qara'a suratal qari'ah sabula mizan, barang siapa membaca surat al-qari'ah, maka berat oleh timbangan amal kebaikannya. Bahkan kalau kita di dunia ini punya hutang banyak banget, bagaimana pengen beres hutangnya, baca surat al-qari'ah tuh. Baca surat Al-Qari'atu, rakaat 1 Al-Qari'atu 7 kali, rakaat 2 Al-Qari'atu 7 kali, habis salam Al-Qari'atu 40 kali. Dah Allah bakal bereskan hutangnya. Al-Qari'atu. Wa man qara'a al-ghasyiyata, barang siapa membaca surat al-ghasyiyah, yassarallahu alaihi hisab, maka memudahkan oleh Allah atasnya akan hisab. Kalau pengen hisabnya gampang, itu banyakin baca surat al-ghasyiyah, la takadithul ghasyiyah. Wal hilatu fi sirati, adapun cara pada selamat daripada jembatan akhirat, an yakuna hasanadh dhanni billah, yaitu bahwa ada oleh dia yaitu bagus prasangkanya kepada Allah Ta'ala. Wa an yuksira salat ala Rasulillah, dan bahwa membanyakkan ia akan baca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna julusu mustaqbil qiblati daiman, dan bahwa ada oleh duduknya dia itu menghadap kiblat daiman, padahal selalu, illa fil khalaq, kecuali di jamban. Kalau kita pengen lewat di jembatan itu cepat, secepat kilat, husnudzon sama Allah, jangan buruk sangka, banyakin baca solawat kalau duduk ngadep kiblat. Wa an yaqula, dan bahwa membaca ia 4 kali habis salat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, 4 marat 4 kali khalfas sholawatil faraidi, di belakang salat fardu. Biasanya bacanya begini nih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa lahu muslimun. 1, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan
wa nahnu lahu 'abidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu qanitun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu sabirun. Begitu ya, yang dia baca. Faman qala dzalik, maka siapa orang mengucapkan iakan yang demikian ini, syahadat 4 kali, ja'alallahu lahu siratan arba'ati adru'in fi ardi arba'ati adru'in, maka membuat oleh Allah baginya akan jembatan akhirat, akan panjangnya 4 hasta pada lebar 4 hasta, 2 meter 2 meter, jadi nggak bakal jatuh. Kalau pengen di akhirat tuh lewat jembatan yang sepertujuh rambut kecil, pengen lebar, selamat, habis sholat baca ini. Orang dulu sering baca 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilahan wahidan wa rabban syahidan wa lahu muslimun. Yang keduanya wa lahu abidun. Yang ketiganya wa lahu qanitun. Yang keempatnya wa lahu sabirun. Begitu. Wal hilatu fi tuli yaumil qiyamah, adapun cara pada lamanya hari kiamat supaya enggak pusing, enggak bingung, an yakuna mu'minan khalisan, yaitu bahwa ada oleh dia itu beriman lagi ikhlas, atau taiban atau bertaubat, fa innahu yakunu alaihi kasa'atin, maka sungguhnya lamanya kiamat ada atasnya yaitu seperti sedetik, jadi sebentar, kan lama. Jembatan itu aja 3000 tahun, naik 1000, lurus 1000, turun 1000, biar cepret. Itu kita kudu banyak bertaubat. Wal hilatu fi 'atsyi yaumil qiyamah, adapun cara pada haus hari kiamat supaya enggak kehausan, kasratus sholati ala Rasulillah, itu banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini nih, biar kita selamat, banyak yang baca sholawat. Wal khilatu fil khalasi minan nar, adapun cara pada selamat daripada neraka, luzumul faraidi, yaitu menekuni yang wajib-wajib, ma'ajtinabil maharimi, serta menjauhi yang haram-haram, wal buka'u min khasyatillah, dan menangis dari lantaran takut kepada Allah, wassadaqatu, dan bersedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara, takutlah kamu akan api neraka, walau bisyiddi tamratin, sekalipun itu dengan sebutir, sebelah salmananya, sebutir kurma, sedekah aja biar selamat. Wa an yaqula indal insiraf min salati subuh wal maghrib, dan bahwa mengucap ia ketika salam dari salat subuh dan salat maghrib. Ketika udah salam, Allahumma ajirni minan nar sab'a maratin, 7 kali. Maghrib doang sama subuh. Dohor asar isya nggak ada. Begitu. Dibaca boleh, boleh aja, nyanyi aja boleh. Begitu. Tapi bacaan Allahumma ajirni minan nar ini adanya maghrib sama subuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat dari neraka nih, man qala, barang siapa mengucap ia la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah, man qalaha fi maradi, siapa orang yang membaca ini zikir pada saat sakitnya, summa mata, kemudian dia mati, lam tut'imuhun nar, ini saya tidak melahap akan dia oleh api neraka. Jadi ajarin tuh kamu orang yang sakit parah, baca ini la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
La ilaha illallahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau baca-baca ini nanti husnul khotimah matinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa orang yang membaca-baca qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fi, pada sakit dia yang dia mati pada sakit itu. Orang yang lagi sakit Rasul banyakin baca qul. Dalam satu riwayat 100 kali. Lam yuftan fi qabri, maka tidak terfitnahi di kuburnya. Di kuburnya selamat yang baca qul. Wa amina min daqtatil qabri, dan ia aman daripada gencetan kubur. Wa hamalatul malaikatu, dan membopong akan dia oleh malaikat yaumal qiyamah. Biakufiha, dengan telapak tangannya, hatta tujizahu minas sirat ila jannah, sehingga melewati oleh malaikat akan dia daripada jembatan menuju surga. Orang sakit itu suruh bacain, banyakin baca qul, itu nyelamatin di akhirat. Orang yang sakit itu qul. Jangan orang sakit ente nyebut muji bukan, suruh banyakin baca Ikhlas. Orang yang sakit. Jadi kalau Allah kasih mati, maka nantinya dijaga oleh malaikat, digotong. Kalau dia sembuh dosanya diampuni. Orang sakit baca qul. Wa man qala, siapa orang yang membaca-baca la ilaha illallah sab'ina alfa marat, 70.000 kali, kanat fidahu minan nar, maka ada la ilallah itu tebusan dia dari neraka. Namanya disebut ataqas sughra. Kalau Imam Haddad nih setiap Ramadan tanggal 1 habis dohor baca la ilallah 2000 setiap dohor Imam Haddad sampai akhir Ramadan. Jadi kan dapat 60.000. Nanti yang 10.000 disawal. Habis itu sholat itqun minan nar. Saya sering pagi kalau di Idul Fitri nih sholat itqun minan nar. Itu begitu. Namanya sholat mu'takaf. Itu begitu. Pokoknya Ramadan itu dapetin la ilaha illallah 70.000, karena fase ketiga itu itqun minan nar. Setiap Ramadan dapetin la ilaha illallah 70.000. Caranya sehari 2.000. Begitu, 2.000. Itu begitu. Doanya udah saya bagi, itu bukunya ada saya bagi. Namanya ataqas sughra dan ataqas kubra. Ambil doa-doanya. Begitu. Wa man naja minan nar, siapa orang yang selamat dari neraka, dakhalal jannah, maka ia masuk ke surga. Illa an yakuna min alil a'raf, kecuali bahwa ada ia termasuk daripada ahli a'raf yang amalnya sama antara baik dan buruk. Itu selamat dari neraka, enggak masuk surga, namanya tempatnya a'raf. Kaman amana min auladi zina, seperti orang yang beriman daripada anak-anak zina. Anak zina itu diantara tempatnya namanya a'raf. A'raf itu tempat buat anak zina, tempat buat orang yang amalnya 50-50. Dan orang yang perang tanpa seizin ayah ibunya, itu juga tempatnya a'raf. Wa man 'alima wa lam ya'mal bi ilmi, orang yang belajar dan tidak mengamalkan dengan ilmunya, tempatnya a'raf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man buliya, barang siapa diuji, min hadhil banati, daripada ini anak perempuan, bisyai'in, dengan sesuatu. Kalau anaknya wadon lagi, lahir lagi wadon lagi, ya wadon mulu, cuman ngegedein doang, nanti dikasih orang. Begitu, mana abidnya nggak kita lagi. Kalau anaknya wadon mulu, jangan sedih, kata Nabi. Fa ahsana ilaihinna, maka ia berbuat baik kepadanya, dididik. Kunna lahu sitran minan nar, maka anak wadon itu baginya yaitu benteng, dinding penghalang dari neraka. Kalau anaknya cewek mulu, ada nggak ini yang anaknya cewek mulu nggak boleh cowok? Nah itu salah. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu salasu banat." Barang siapa ada baginya 3 anak perempuan, berojo lagi perempuan, berojo lagi perempuan, berojo lagi perempuan mulu. Fa anfaqa alaihinna, maka ia berinfak atas mereka, dididiklah. Wa addabahunna, dan mendidik ia akan mereka. Aujaballahu lahul jannata, maka mewajibkan Allah baginya akan surga albatata pasti, illa an ya'mala amalan la yughfarulah, kecuali bahwa ia melakukan akan amalan yang tidak diampuni baginya, kayak kesyirikan. Kalau kita punya anak perempuan mulu, jangan sedih, didik, surga menanti. Begitu, surga menanti. Kalau anaknya perempuan mulu, jangan sedih. Wa kullu dzambin fa innahu yughfaru ma'at taubati. Tiap-tiap dosa, maka sesungguhnya dosa itu dapat diampuni bersama taubat. Wa kullu dzambin fa innahu la yukhallidu fin nari illa man kana min kufrin aw bid'atin. Dan adapun tiap-tiap dosa, maka sungguhnya dosa itu tidak mengekalkan pada neraka kecuali apa yang ada daripada kekufuran atau bid'ah pada agama. Begitu. Jadi dosa itu enggak bakal membuat orang kekal di neraka kecuali kesyirikan. Wa amadzulmul ibadi, adapun menzalimi hamba-hamba Allah, nyolong, bunuh orang, fa innahu yujibun nar, maka sesungguhnya zalim itu menyebabkan akan masuk neraka. Walakin la yukhalladu fiha, tetapi tidak dikekalkan ia di neraka. Idza nadima, apabila ia menyesal, wa taba ilallahi, dan ia bertaubat kepada Allah. Wa idza radiyallahu an abdin, wa idza radiyallahu an abdin, apabila ridho oleh Allah dari seorang hamba, ardo anhu khusumahu, maka membuat ridho Allah dari si hamba akan musuh-musuhnya yaumal qiyamah. Kama ruwiya an Anasin, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun dzata yaumin, di antara waktu adapun Rasulullah SAW yaitu sedang duduk-duduk pada satu hari, idra'aituhu yadhhak, tiba-tiba melihat oleh aku akan kanjeng Rasul akan tertawa, hatta badat sanayau, sehingga nampak oleh gigi suingnya Nabi. Faqala Umar, maka berkata oleh Sayyidina Umar, ma yudhikuka ya Rasulullah, bi abi adahu, apa yang membuat tertawa akan dikau wahai Rasulullah, demi bapakku engkau dan ibu. Kenapa Nabi ketawa? Faqala, maka Nabi menjawab, rajulani min ummati, ada 2 orang daripada umatku, jasaya baina yaday rabbil izzah, duduk keduanya di hadapan Tuhan subhanahu wa ta'ala. Faqala ahaduhuma, ya Rabb, maka berkata salah satunya, wahai Tuhanku, khudli madlamati min akhi, ambil olehmu untukku akan pedolimanku dari saudaraku. Ya Allah, ambilin tuh, dia dulu di dunia nyolong duit saya tuh, dia nggak bayar tuh utang sama saya, balikin, ambil ya Rabb ganjaran. Faqala ta'ala, a'ti akhaka madlamatah, berikan olehmu akan saudaramu akan pedolimannya. Qala, ia berkata, ya Rabb, lam yabqa min hasanati syai'un, tidak tersisa dari kebaikanku oleh sesuatu. Ya Rabb, ganjaran udah habis, bagaimana ini? Faqala Allahu ta'ala talib, maka berfirman Allah bagi yang menuntut, kaifa tasna'u wa lam yabqa min hasanati syai', bagaimana kau berbuat dan tidak tersisa dari kebaikannya oleh sesuatu? Apa yang ente mau ambil? Ganjarannya udah habis, nyolong mulu, udah dibagi-bagi, udah kehabisan ganjaran. Qala, ia berkata, ya Rabb, anu anni min auza'i, dosa saya aja ya Rabb, ambil buat ini di dunia, ganjaran kita diambili sama yang dulu kita colong, sekarang udah habis, dosa yang dicolong ditimpakan di kita. Qala
wa fadat aina Rasulillah. Berkata Umar, dan meneteslah dua matanya Rasulullah SAW sambil buka dengan menangis. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, inna dzaka la yaumun azim, sesungguhnya itu kiamat, sungguh yaitu hari yang agung. Yauma yahtajun nasu ila an yutahammala anhum min auzarihim, pada hari butuh oleh manusia kepada bahwa dipikul daripadanya dari dosa-dosanya. Faqala Allah Ta'ala lil talib, maka berfirman Allah Ta'ala bagi yang menuntut, irfa' ra'sak, angkat olehmu akan padamu, wandur fil jinan, lihatlah olehmu pada surga. Farafa'a ra'sak, maka mengangkat ia akan kepadanya. Faqala ya Rabb, ara madaina min fiddatin murtafi'atan, aku melihat akan kota-kota, yakni gedung-gedung daripada perak yang tinggi, wa kusuran, dan istana min dhahabin, dari emas, mukallalatan, yang dihiasi bil lulu, dengan mutiara. Li ayyi nabiyyin hada, untuk nabi mana ini? Au li ayyi siddiqin hada, untuk wali mana ini? Au li ayyi syahidin hada, untuk orang mati syahid mana ini? Ya Rabb, itu istana gede itu untuk siapa itu? Qala, kata Allah, hadza liman a'ta tsaman, ini istana yaitu bagi orang yang memberikan akan harganya, yang mau bayar. Qala ya Rabb, wa man yamliku samana, siapa yang memiliki akan harganya? Qala, kata Allah, anta tamliku, engkau yang memiliki harganya, kau bisa. Qala ma huwa, apa itu? Qala, kata Allah, afuka min ahika, memaafkanmu dari saudaramu. Tolongin dia, ganjaran udah gak punya, suruh pikul dosa lagi tak gede banget, maafin aja. Qala ya Rabb, inni qad afawtu anhu, sungguhnya aku sungguh memaafkan aku daripadanya, udah maafin aja dah. Begitu. Qala Allah Ta'ala, khudh biyadi akhika, pegang olehmu dengan tangan saudaramu, fadkhilhul jannata, masukkan olehmu akan dia ke surga. Ajak temenmu yang gajar udah habis itu ke surga. Tuh begitu. Subhanallah, Rasulullah SAW, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wasrihu dzata bainikum, damaikanlah di antara orang yang ribut di antara kamu. Fa inna Allah Ta'ala yuslihu bainal mu'minin, maka sesungguhnya Allah yaitu mendamaikan di antara orang-orang beriman. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, yunadi munadin min tahtil arsy yaumal qiyamah, bersama kiamat, ya umat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad, amma ma kana li kibalakum faqad wahabtuhu lakum, adapun sesuatu dosa yang ada bagiku dari sisimu, maka sungguh aku hibahkan akan dosa itu bagi kalian. Dosa sama saya maafin, kata Allah begitu. Mabok, judi, wa baqiyatit tabi'atu, dan tersisalah oleh dosa-dosa antar sesama manusia. Fatawahabuha, maka saling menghibahkan kalian akan dosa tabiat. Wa dukhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian ke surga dengan rahmatku. Fa fil islahi bainan nas, antara manusia dan memaafkan dari mereka diharapkan ampunan Allah Ta'ala. Wa an yusliha bainahu wa baina khusumihi, dan bahwa mendamaikan ia antara dirinya dan antara musuh-musuhnya. Wa yurdiyahum anhu bifadlihi wa lutfi, dan membuat redha ia akan musuh daripadanya dengan semata-mata anugerah dan kelembutan Allah. Wa man taba taubatan nasuha ardallahu anhu khusumahu yaumal qiyamah, barang siapa bertaubat ia dengan taubat nasuha, maka membuat redha Allah daripadanya akan musuh-musuhnya pada hari kiamat. Wal ihsanu ilal masakini, adapun berbuat baik kepada orang-orang miskin, wa ilal aitam, kepada anak yatim, akan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana fi manzilihi yatimun rahimahullahu ta'ala wa ana. Siapa orang yang ada di rumahnya anak yatim, dia piara yatim di rumahnya, maka merahmati akan dia oleh Allah dan menolong Allah akan dia. Wal baitul ladzi fihi al banatu yunzilullahu alaihi kullalatin isnatai asrata rahmatan. Adapun rumah yang di rumah itu ada anak perempuan, yaitu menurunkan Allah kepadanya setiap malamnya 12 rahmat. Wa innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya ditolong kalian dan diberikan rezeki kalian dengan sebab orang-orang lemah kalian. Istighfarnya mereka, wastin sorry, dan meminta pertolongannya mereka. Wal amanu min nasil imani indal mauti afana Allah min dzalika bimani wa karami an yusalli rak'ataini fima bainal maghrib wal isya. Adapun keselamatan daripada terlepasnya iman ketika mati, moga-moga menyelamatkan kepada kita semua oleh Allah dari yang demikian lepasnya iman dengan semata-mata anugerah dan kemurahan Allah. Bagaimana supaya iman kita mantap di hati sampai mati? An yusalli, itu bahwa solat oleh seseorang rakaatin akan 2 rakaat. Fima bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Namanya solat hifdzul iman. Jadi usolli sunnatal awabin, untuk menjaga iman. Rakaat ini 2 rakaat lillahi ta'ala. Suratnya apa? Yaqra'u fi kulli raka'atin, ia membaca dalam setiap rakaatnya Fatihatul Kitab marrah, surat Al-Fatihah sekali. Terus wal qadara marrah, surat Inna anzalnahu sekali. Wal ikhlas, surat Qul sita marratin 6 kali. Wal muawwidataini falaq an-nas marratan sekali-sekali. Jadi namanya salat hifdzul iman. Setiap rakaatnya bacanya Inna anzalnahu sekali, Qul 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Rakaat keduanya sama. Sumaya qula idza sallama, kemudian ia mengucapkan apabila salam salasa maratan. Astaudi'uka dini, ya Allah, sungguhnya aku menitipkan kepadamu agamaku. Fahfadhu alayya fi hayati, maka jagalah agamaku atasku pada hidupku. Wa inda mamati, ketika matiku. Wa ba'da wafati, sesudah matiku. Jadi sahibul iman doanya, Allahumma inni astaudi'uka dini fahfadhu alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Wa aksaru ma yunza'ul imanu minal abdi indal mauti arba'atu asya. Adapun keseringan sesuatu yang dicabut iman dari hamba ketika mati, yaitu 4 perkara. Penyebab orang mati su'ul khotimah 4. Tarku syukri alal Islam, pertama meninggalkan bersyukur atas Islam. Di Nabi Muhammadin Nabi wa tarkul khawfi ala dhahabil Islam, dan meninggalkan rasa takut atas hilangnya Islam. Wa dzulmu ahli Islam, dan berbuat zalim pada pemeluk Islam. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua.